Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas dan menjelaskan mengenai ruang lingkup investasi. Berikut penjelasannya. Kalian tahu nggak sih investasi itu apa? Atau kalian belum mengenal istilah investasi? Investasi adalah penanaman modal atau uang pada suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Orang-orang biasanya menyebut investasi sebagai memanfaatkan uang demi meraih keuntungan di masa yang akan datang. Jadi, dapat dikatakan investasi merupakan membeli sesuatu dan diharapkan pada masa yang akan datang dapat dibeli dengan nilai yang lebih tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan investasi yaitu untuk memperoleh keuntungan. Nah, sekarang kalian juga pasti penasaran kan, apa sih tujuan utama atau pokok dari investasi? Tujuan utama atau pokok dari investasi antara lain yaitu bisa mendapatkan penghasilan tetap, bisa memperbesar usaha yang ingin kalian kembangkan, bisa juga sebagai jaminan bisnis dan mengurangi persaingan. Sebagai contoh, misalnya kita menanam modal di suatu perusahaan, maka kita berhak mendapat beberapa persen keuntungan dari perusahaan tersebut, sehingga kita pasti bakal dapat royalti secara rutin dong pastinya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk investasi. Bentuk investasi ini terbagi menjadi dua, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang meliputi emas, asuransi, reksadana, tanah, dan bangunan. Sedangkan investasi jangka pendek meliputi saham, deposito, dan tabungan bank. Di samping bentuk investasi, ada juga loh tipe-tipe investasi. Tipe-tipe investasi yang kita ketahui biasanya berupa emas, saham, dan reksadana. Tipe-tipe ini biasanya digunakan oleh para investor pemula ya. Kalian pernah tahu nggak proses investasi itu seperti apa? Nah, di sini saya mau ngasih tahu nih bagaimana sih proses investasi. Proses investasi yang pertama yaitu kita harus tahu dulu pengetahuan tentang pengambilan dan resiko investasi. Yang kedua, kita juga harus tahu sikap investor terhadap resiko yang akan datang itu seperti apa. Yang ketiga, kita harus tahu pengetahuan dari tiap tipe surat berharga yang tersedia untuk investasi. Dan yang terakhir, kita harus memilih surat berharga yang dapat memberikan suatu pengambilan dan resiko yang diterima berdasarkan kebutuhannya. Setelah kita mengetahui proses investasi, kita juga harus tahu dong perusahaan mana sih yang layak dan tidak layak untuk menjadi sasaran kita untuk berinvestasi. Yang harus kita lihat adalah nilai jangka panjangnya, kualitas keuangan, dan struktur modalnya, bagaimana perilaku manajemennya, dan valuasinya. Jika perusahaan memenuhi syarat seperti yang tadi sudah saya sebutkan, maka perusahaan tersebut layak menjadi sasaran investasi. Begitu juga sebaliknya, jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka perusahaan tersebut tidak layak dijadikan sebagai sasaran investasi. Nah, setelah penjelasan yang sudah kami sampaikan, mungkin kalian sudah mengetahui ya bagaimana ruang lingkup investasi. Yuk mulai berinvestasi dan jadilah investor muda. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.